Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membahas cerita misteri tentang seseorang yang menikah dengan makhluk tak kasat mata. Namaku Tia. Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan, karena pertama kalinya aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi selain binatang dan tumbuhan seumur hidupku. Kisah mengenai nenekku yang semenjak aku lahir, aku belum pernah bertemu dengannya. Cerita yang betul-betul tidak indah sama sekali. Biar aku jelaskan dulu dari awal. Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku ke kota Semarang. Posisiku waktu itu adalah asisten manajer salah satu hotel di Jakarta. Waktu itu aku diminta menjadi perwakilan mengawal sebuah acara besar dari grup hotel kami. Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Semarang, dan disitulah acara bakal diselenggarakan. Aku mendapat tugas yang di situ harus membawa banyak properti pribadi dan milik hotel yang ada di Jakarta. Karena terlalu banyak, aku pikir repot kalau harus naik kendaraan umum. Akhirnya aku putuskan naik mobil pribadi yang aku setir dari Jakarta Semarang. Setelah fix dengan rapat dan menyiapkan berbagai hal yang harus dibawa, akhirnya aku berangkat dan sampai di lokasi acara di Semarang itu sore hari. Pas banget karena aku bisa punya banyak waktu untuk persiapan acara, untuk istirahat dan lain sebagainya. Karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara sudah berjalan. Dan di tengah acara, waktu kami sedang istirahat, aku bertemu beberapa karyawan dari hotel itu, yang juga sedang istirahat. Kami ngobrol dan ngomongin soal kota Semarang. Sampai pas aku bilang, aku sebetulnya orang sini, tapi aku gak begitu jelas deh, kampungku masuknya Semarang apa bukan. Di situ langsung ada satu temanku, sebut saja namanya Rian. Dia ini nyautin dan seolah antusias. Itu sudah masuk wilayah lain, sudah jauh dari Semarang. Aku orang sana juga loh mbak, kata Rian. Obrolan pun waktu itu semakin dalam soal desa itu. Sampai aku iseng tanya dengan Rian, yang pertanyaannya juga kupikir bakal sia-sia. Berarti kamu kenal nenekku ya Rian? Namanya Nek Sengi, tahu nggak? Dengan ekspresi yang kaget, Rian bilang, tahu soal Nek Sengi alias nenekku. Rian bilang nenekku adalah penjahit, dan juga kesibukannya membantu orang sembuh dari penyakitnya, seperti urut, kerikan, melahirkan, dan lain sebagainya. Maka dari itu Rian dan keluarganya di kampung kenal Nek Sengi. Karena nenekku ini orang yang sering diminta bantuannya oleh warga kampung. Ada terbersit di pikiranku waktu kita ngomongin Nek Sengi. Aku mau bertemu. Aku belum pernah melihat batang hidungnya semenjak aku lahir. Aku cuma tahu Nek Sengi dari cerita bapak dan ibuku. Rian, bagaimana kalau nanti selesai acara ini kita ke sana? Hitung-hitung, kamu mau pulang kampung atau liburan kan? Mumpung aku bawa mobil nih, ajak aku ke Rian. Waduh mbak, aku gak bisa kalau besok. Aku shift malam. Maaf ya mbak, kata Rian. Ya sudahlah, aku pun gak memaksa.
aku langsung ambil keputusan buat fix ke sana sendirian. Karena waktu liburku setelah acara itu cuma 2 hari. Aku harus memanfaatkan momen dengan baik. Pokoknya di sana kamu tanya Eyang Sengi rumahnya di mana ya, Mbak? Karena di sana nenekmu dipanggil Eyang Sengi. Kira-kira perjalanan 4 jaman lah, Mbak. Hati-hati ya, Mbak, kata Rian. Setelah acara hari itu juga, aku berangkat sendirian menuju desa tempat tinggal nenekku yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari kota Semarang. Tanpa aku nggak tahu lokasinya, alias aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja dan sedikit bantuan Google Maps dan beberapa petunjuk patokan dari Rian. Dalam perjalanan, aku juga sambil mampir beli beberapa oleh-oleh buat nenekku, seperti baju, makanan, dan segala macamnya. Beberapa kali juga aku dapat kendala karena akses menuju desa yang terbilang sulit masuk mobil. Tapi ya, syukurnya sampai juga. Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku. Pertama aku lihat rumahnya asri dan rimbun pepohonan di depannya membuat suasana menjadi adem banget. Padahal aku masih terpaku di dalam mobil. Ditambah desa ini terletak di pegunungan, jadi udaranya dingin, tapi gak sampai menusuk. Ada 3 anak kecil yang menyapaku juga di pekarangan depan agak menyamping. Yang di sana ada rumah besar. Kayaknya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenek. Aku menyapanya balik. Sampai ada suara nenek tua bertanya, "Siapa ya?" Dari ambang pintu sambil menatapku heran. Aku berdebar, bingung harus menjelaskannya seperti apa. Karena pasti nenekku ini bingung sekali. Aku turun dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku lihat dari raut wajah nenekku, dia berkaca dan segera menyuruhku masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya, aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajanan pasar dan juga suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat karena terlalu bersemangat menyambutku. Kala itu juga kami ngobrol dan nenek menanyakan banyak hal, dari mulai akademiku, kisah kasihku, termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakan juga, aku baru tahu, nenek tinggal sendirian. Nenek bilang ibuku terlalu sibuk sepertinya, jadi nenekku tidak begitu mempermasalahkannya kalau tidak pernah datang ke sini. Nenek pikir ibumu yang datang, tapi nenek pikir gak mungkin. Masa iya masih muda banget? Kamu mirip banget sama ibumu, Nduk. Cantik. Jelas nenekku yang membuat aku tersipu. Setelah ngobrol, nenekku menyuruh istirahat, dan nenekku juga pamit pergi belanja untuk masak nanti malam. Akhirnya aku merebahkan badan juga. Tapi ada satu hal yang membuat aku bingung. Rumah ini mulai terasa pengap dan hangat, padahal di luar udaranya dingin. Aku buka juga akhirnya jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan langsung dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat, tapi tetap bisa membuka jendela. Pikirku ini bakal sama saja. Gak bakal angin bisa masuk. Karena gak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar. Niatnya mencari angin sekalian lihat-lihat rumah nenek. Aku lihat di rumah ini ada foto, dan satu foto yang membuat aku bingung. Foto nenekku dengan pakaian pengantin, tapi duduk sendirian tanpa ada pengantin prianya.
Bahkan di situ aku tidak melihat ada foto kakekku. Ya, walaupun aku tidak tahu wujud kakekku, tapi aku bisa menerka-nerka dari pose foto. Ya, begitulah intinya. Malah banyak foto-foto orang yang tidak aku kenal. Foto ibu dan bapakku juga tidak ada di sana, sama sekali. Tetapi tetap saja, foto nenekku berpakaian pengantinlah yang paling aneh menurutku. Setelah nenekku pulang, kami masak sama-sama. Dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenekku sholat. Aku tidak sholat. Bukannya makin segar, aku malah makin kegerahan. Ya sudahlah, aku pakai baju tank top saja, alias baju buntung tanpa lengan. Aku awalnya merasa biasa saja, lagi pula cuma ada nenekku. Jadi aku gak malu. Tetapi, Nduk, ganti bajunya ya. Maaf, tapi kurang sopan, kata nenekku. Maaf, Nek, aku ngerasa gerah, jadi aku pakai baju ini. Aku ganti sekarang. Jelas aku merasa gak enak. Jelas saja kamu gerah. Orang di sini ramai, makanya ganti baju. Malu loh kamu diliatin. Jelas nenekku yang membuat aku bingung juga terkejut. Perasaan kita cuma berdua, kataku dalam hati. Mungkin nanti mau ada tamu. Jadi aku segera ganti baju dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan. Selesai ganti baju, aku siapkan segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung. Nenekku menyiapkan 3 piring yang diletakkan nasi. Sekarang aku berani bertanya. Buat siapa satunya lagi, Nek? Kataku. Buat kakekmu, kata nenek. Aku pikir nenekku halu dan mengada-ada. Ia namanya orang tua. Karena setauku, kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir. Apa mungkin nenekku menikah lagi? Tapi aku gak berani tanya. Pertanyaan itu aku simpan kali ini. Di tengah makan malam, nenek juga membuka pembicaraan. Ini loh, Nduk, kakekmu. Sambil menunjuk ke bangku kosong, tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu disuguhkan. Aku kaget dan bingung mau merespon seperti apa, karena aku memang tak melihat siapapun. Karena aku terlihat heran, nenekku menjabarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. Dulu, tahun 92, kakekmu meninggal. Setelah kakek meninggal, nenek cuma berdua dengan ibumu. Kemudian ibumu juga pergi hidup dengan pilihannya sendiri. Nenek tinggal sendirian. Setelah itu nenek berusaha menghidupkan kakek lagi. Setelah itu kakek kembali tinggal dengan nenek, Nduk, kata nenekku dengan santainya. Aku masih gak percaya dan mikir itu cuma bualannya saja, karena nenek sudah tua dan kesepian. Tapi aku cuma mengangguk dan senyum menghargai saja. Selesai makan, aku dikejutkan lagi dengan perkataan nenek. Kamu mau lihat kakekmu, Nduk? Aku sebetulnya takut dan betul-betul gak percaya. Tapi aku juga penasaran. Dengan spontan aku bilang, bagaimana caranya, Nek? Tapi dia takut, kataku. Gak apa-apa, sini kamu. Mereka itu baik. Mereka juga yang jaga nenek di sini, kata nenek sambil mendekati tubuhnya dan mendekap mataku. Sambil merapal doa yang aku gak paham artinya. Setelah dibuka dekapannya,
Aku terperanjat, betul-betul kaget, karena rumah ini sesak. Banyak sekali orang yang berlalu lalang melakukan aktivitasnya. Juga nenekku memanggilku untuk melihat kakek yang duduk di sebelahnya. Yang sekali lagi, aku terperanjat kaget. Kakek yang kulihat ini nggak tua, tapi nggak muda juga. Sekitar 40-an tahun umurnya. Aku pikir dia sudah setua nenekku. Dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek. Orang ini nggak asing. Betul, aku yakin. Orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku. Bukan fisiknya yang kuingat. Aku pun lupa bagaimana mimpi itu terjadi. Tapi soal perasaan dari kehadirannya yang membuat aku hafal. Awalnya di mimpi itu aku pikir itu bapakku. Tapi nggak mungkin, karena secara fisik beda. Kakekku memandangiku seolah bahagia. Tersenyum, tapi diam. Aku juga bahagia. Sudah bisa melihat kakekku, walaupun aku nggak tahu itu betul-betul jiwanya atau bukan. Selain itu juga mataku menyisir ke penjuru rumah. Melihat keadaan sekitar, sambil terperangah, kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Pantas saja, aku merasa gerah dari tadi. Aku melihat mereka semua juga tanpa rasa takut. Aku cuma bingung. Merekalah yang nemenin nenek selama nenek sendirian. Mereka bukan yang jahat dan gak mengganggu. Ya layaknya manusia saja, Nduk. Ada yang baik dan jahat. Begitu juga mereka. Jelas nenekku yang setidaknya membuat aku sedikit tenang. Sudah, daripada kita di sini sumpek, kita ke pasar malam yuk, ajak nenekku. Rasanya aku senang sekali, ditreat atau dianggap seperti anak kecil di hadapannya. Tapi tujuannya di sini bukan hanya untuk jajan, tapi nenek mau memberitahu hal yang lain juga. Di desa kami suka ada pasar malam atau pasar kaget yang jualannya hanya 1 minggu. Nanti di minggu berikutnya, pasar ini pindah ke tempat lain. Ya semacam bazar bahasa kerennya mah. Dari rumah nenekku ke pasar dekat sekali. Jadi, kita jalan kaki ke sana dan sampai sekitar jam 8 malam. Sampai di sana kita melihat-lihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekedar mengajakku memperhatikan keramaian. Ada permainan anak-anak, ada orang jualan, ada pembeli dan penjual. Ramai sekali. Di sini kalau kamu benar-benar perhatikan, gak semuanya dari mereka ini manusia kayak kita. Coba kamu amatin ibu-ibu yang sama anak kecilnya di tukang gulali. Jelas nenekku sambil menunjuk ke satu arah gerobak. Aku lihat ada ibu yang menggandeng anaknya sekitar umur 4 atau 5 tahun. Mereka sedang asyik memilih gulali yang dijajakan pedagangnya. Mereka normal, seperti manusia pada umumnya yang kulihat. Mari sini, ikut nenek, ajak nenekku. Berjalan mendekati ibu dengan anaknya yang sudah meninggalkan gerobak dan jalan ke arah yang random, alias ke tempat sepi, tanpa ada jalanan menuju tempat sepi itu. Aku heran dan ngeri melihat pemandangan aneh di depanku, karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. Mereka benar-benar ada, Nduk, dan mereka ini ada dimanapun. Terkadang saat kita di tengah keramaian, orang-orang yang gak kita kenal, kita gak bisa memastikan mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi itu sebenarnya gak berbahaya
dan gak ada yang perlu ditakutkan. Semua jin atau makhluk halus akan menghormati manusia jika mereka yang mendekat, dan sebaliknya jika kita yang mendekat, kita harus menghormati mereka. Mereka memang benar-benar ada, Nduk. Jelas nenekku yang sekarang aku paham. Sesampainya di rumah sebelum tidur, wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenek sambil dirapalkan mantra. Maksudnya untuk menutup mata batinku yang tadi terbuka. Tapi sepengetahuanku, kalau sudah dibuka walaupun ditutup lagi, aku jadi makin peka dengan dunia gaib. Aku sudah merasa banyak gak nyaman di tempat ini semenjak nenek nunjukin segalanya. Bukan takut juga, tapi ini bukan hal yang wajar. Dan aku takut bilang ke nenek, karena takut nenekku tersinggung. Rasanya aku mau cepat pulang ke Jakarta saja. Tapi memang besok adalah saatnya aku pulang. Malam itu aku balik ke rumah. Dan aku minta tidur dengan nenekku saja. Karena perasaan yang makin ngeri, pengap di rumah. Dan aku berharap matahari cepat terbit supaya aku bisa pulang. Keesokan paginya, "Loh, mau kemana, Nduk? Buru-buru banget kamu." Suara nenekku mengagetkan persiapanku pulang. Di situ aku gak terlalu banyak siap-siap karena aku betul-betul mau segera pulang. Aku ada kerjaan mendadak, Nek. Aku takut telat. Memang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga. Jelas aku yang akhirnya dipahami nenek. Setelah itu aku pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil. Ada satu hal lagi yang aneh. Aku lihat di sebelah rumah nenek, samping kanan kirinya adalah lahan kosong. Aku sejenak berpikir, terus yang kemarin anak kecil nyapa aku itu siapa? Rumah besar yang menghalangi jendelaku. Aku berkecamuk. Sampai aku gak mau memikirkannya lagi. Aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan naik ke mobilku. Singkat cerita, sampailah aku di Jakarta. Aku cerita dengan bapak dan ibu. Ibu kelihatannya kaget dan heran, tapi gak marah juga. Biasanya ibu sering melarang aku bertemu dengan nenek dan selalu cerita banyak kejelekan yang nenekku kerjakan. Termasuk juga kebiasaan nenekku memelihara jin sejak dulu. Dulu kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan nenek, seringkali aku gak percaya dan menganggap remeh. Tapi penasaranku setelah ini mencuat. Kenapa kok nenek bisa begitu, Bu? Tanyaku ke ibu. Nenekmu itu gila pengakuan dan pujian saja. Dia ngurut, nyembuhin orang, bantuin melahirkan, dan nyembuhin penyakit kampung. Ya, kekuatannya dia dapat dari jin itu. Ibu, yang anak satu-satunya saja, malu Tia. Dari dulu dia seperti itu, jelas ibu. Aku kaget dan masih gak percaya. Karena ya aku lihat dari sisi nenek kemarin dia ramah. Nenekku juga kalau nyembuhin orang itu gak disembuhin, tapi cuma dipindahin saja penyakitnya ke orang yang gak bersalah, jelas ibu. Aku seolah makin gak percaya. Tapi bagaimanapun, ibuku lebih tahu karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya. Mengenai kakekku juga, yang menurut pengakuan nenekku dialah yang membangunkannya. Ternyata memang iya. Karena nenekku punya rasa cinta yang gak wajar. Gak bisa menerima perpisahan. Padahal di setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Apapun itu bentuknya. Tapi nenekku gak siap. Ibuku bilang,
Segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kakek kembali. Tapi semuanya sia-sia. Akhirnya dengan penuh kesadaran, nenekku menikahi jin yang hanya menyerupai kakek. Jadi yang aku lihat kemarin nyatanya bukan kakekku. Nenek seolah membohongi dirinya sendiri dan menanam sugesti di pikirannya bahwa itu adalah kakek. Jadi foto-foto pernikahannya yang dia pajang bukanlah foto pernikahannya dengan kakek, melainkan dengan jin tersebut. Sebetulnya ibuku pergi meninggalkan nenek dan memilih kehidupan tentram dengan bapakku bukan cuma karena itu. Bukan soal hal gaib yang nenekku anut. Bahkan itu bukan sesuatu alasan yang kuat. Tapi ada hal lain yang aku gak bisa ceritakan di sini. Aku juga cerita ke ibu soal mimpiku yang selalu didatangi laki-laki seumur bapaknya, yang aku lihat juga di rumah nenek. Ternyata ibu juga menduga itu memang sengaja nenekmu buat dan kirim jin itu ke mimpimu karena supaya kamu terpanggil untuk menemui dia. Jelas ibuku yang kali ini membuat aku merinding hebat. Yang buat aku merinding karena ada rasa yang gak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Perasaan waktu aku bertemu sosok kakek di mimpi dan di rumah nenek. Perasaan itu lebih ke negatif. Ya, kalau aku jabarkan dengan warna, itu seperti hitam dan abu-abu. Ibuku cerita tiba-tiba ke aku soal apa yang terjadi padanya semalam. Ibuku merasa semalam dibangunkan nenek. Dia betul-betul merasakan ada sentuhan kencang di pundaknya sambil bilang, "Dok, bangun, bangun, ayo bangun, Dok." Antara sadar dan gak sadar, ibuku bangun. Tapi rasanya kayak mimpi alias bangun di dalam mimpi. Jam waktu itu masih pukul 4 subuh. "Ibu pamit yo." Cuma bilang begitu nenekku di dalam mimpi ibuku. Setelah itu ibuku betul-betul bangun, kaget ke dunia yang nyata. Dan masih berasa yang barusan itu bukanlah mimpi. Betul-betul nyata. Tapi ibuku gak begitu menghiraukan tentang mimpinya. Karena ibuku lebih sering berpikiran logis. Setelah 2 hari berselang, aku mendapatkan DM Instagram dari Rian, temanku yang bekerja di Semarang. Waktu aku bertemu di acara yang sudah aku ceritakan tadi, Rian menyampaikan pesan duka kalau nenekku sudah meninggal 2 hari lalu. Iya, Rian tahu kabarnya karena kampungnya juga sama dengan nenekku, seperti yang sudah aku ceritakan. Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku. Akhirnya dia cuma menemukan akun Instagramku saja. Aku cepat-cepat kabarkan hal ini ke ibuku, tapi ibu justru menyuruh aku saja yang datang ke makamnya. Ibuku enggan ke sana, karena memang ibuku memisahkan diri semenjak gadis. Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana, apalagi sendirian. Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana, apalagi sendirian. Karena pengalaman yang aku dapat betul-betul gak enak. Akhirnya kami sekeluarga gak ada yang pergi ke sana. Soal pemakamannya, menurut Rian, sudah dibantu warga. Iya, karena kalian tahu kan, nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamrih. Jadi, warga desa sana antusias mengurus penguburan nenekku. Ada hal yang sampai sekarang aku gak habis pikir. Soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku. Rumah seluas itu lenyap cuma 1 malam.
termasuk anak-anak kecilnya yang waktu itu menyapa aku. Tapi syukurnya gak ada sesuatu yang terjadi waktu aku sampai di Jakarta. Semuanya baik-baik saja. Demikianlah pengalaman yang aku alami ketika aku berkunjung ke rumah nenek. Yang ternyata nenekku menikah dengan makhluk gaib. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.